Harapannya kalau ada program-program dari pemerintah bisa dilibatkan penggilingan yang ada di daerah setempat, memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal. Di masa pandemi ini penjualan beras memang agak menurun. Dengan adanya program BPNT, alhamdulillah kami sebagai penggilingan di daerah merasa terbantu dengan adanya program BPNT. Di pengusaha penggilingan padi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan seterusnya sudah dilibatkan dalam program BPNT ini. Kami merasa terbantu dengan program ini dilibatkan oleh putra daerah. Beberapa waktu yang lalu itu mendapatkan sebuah dokumen gitu ya yang disampaikan oleh katakanlah pengusaha daerah gitu ya, putra daerah, bahwa di situ tertuang beberapa lembar pernyataan dari para agen-agen, tepatnya 12 agen di Kecamatan Lumbung, yang tadinya ada 14 gitu ya sebetulnya ada 14 agen ya, tetapi yang 12 ini sudah sepakat untuk mendukung kepada apa yang diinisiasi oleh pengusaha daerah tersebut, begitu. Nah, bagaimana tanggapan saya? Tentu saja saya merespon baik apa yang menjadi niatan daripada agen-agen tersebut, walaupun di Kecamatan Lumbung masih ada 2 agen yang belum sepakat untuk diolah oleh putra daerah, yaitu yang pertama adalah agen Kube gitu kan, itu masih tetap bekerja sama dengan CP Gajah Lestari ya. Kemudian ada satu agen lagi, agen Tati di Sadewata, itu masih terus bekerja sama dengan PT MDP Pamarican. Nah, sebetulnya saya berharap seandainya ini akan diolah oleh daerah itu oleh wilayah setempat gitu ya, karena kalau saya melihat dari dokumen gitu ya yang dikirimkan oleh agen, bahwa agen telah sepakat untuk memberdayakan pengusaha lokal gitu. Tentu saja itu kalau saya perhatikan dalam dokumen tersebut bahwa para agen telah menginisiasi gitu ya keberanian untuk memberdayakan pengusaha lokal ini sesuai dengan PEDUM, bahwa di program sembako perubahan ke-1 tahun 2020 gitu ya, yang mana tujuan program sembako ini adalah diantaranya mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, juga memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Di samping itu, sebagaimana yang tertuang di dalam PEDUM juga, pelaksana harus memperhatikan meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Nah, tentu saja ketika ada kalimat tersebut di dalam PEDUM, itu apa yang terjadi di Kecamatan Lumbung untuk saat ini menjelang penyaluran di bulan Mei ini, tentu saja itu sudah sesuai gitu kalau menurut saya. Jadi saya merespon baik itu apa yang menjadi keinginan daripada agen ini, karena ini sudah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam. Saya sangat merespon dengan baik bahkan gitu ya. Kalau memang terjadi seperti itu, bahkan saya keinginan saya kalau misalkan betul akan diadakan oleh putra daerah dengan komoditi yang dihasilkan oleh daerah gitu, misalkan contohlah beras gitu ya. Karena dengan demikian beras yang diproduksi di daerah itu jelas akan berupa beras yang segar gitu kan, beras yang baik. Tentu saja kualitas tetap harus dikedepankan,
Karena apa namanya? Terus kemudian harganya juga kompetitif, Pak. Iya. Akan terjadi harga kompetitif gitu. Pak, menurut Bapak? Nah, ini akan kembali lagi saya mempertanyakan kepada lapangan gitu. Karena kan kalau melihat di dalam dokumen gitu, bahwa contoh misalkan agen Cikupa dia akan menggunakan penggilingan. Ada di sana juga ya, Pak. Di sana penggilingan gitu kan. Apakah cukup untuk Cikupa gitu? Oke lah, karena Cikupa sedikit KPM-nya. Tetapi kalau berbicara Lumbung Sari, itu kan ada 800 KPM. Berapa nih penggilingan yang dilibatkan? Nah, ini juga akan kami pertanyakan, akan kami cek di lapangan apakah produksinya akan memenuhi kebutuhan di bulan Mei ini. Apalagi saya dengar bahwa penyaluran di bulan Mei dan Juni ini akan sekaligus gitu, Pak Edo. Betul. Nah, kalau kita hitung secara hitung-hitungan gitu, misalkan dari 12 agen ini terhimpun 3.102 KPM dikali 12 kilo, itu akan terjadi berapa? 30 ton ya, 30 ton sekian. Nah, berarti kalau misalkan Mei dan Juni itu harus ada terkumpul 60.000 ton. Nah, harapan ke depannya nih dari mulai sekarang ketika sudah ada pengusaha lokal ini, harapan sebagai TKSK nih, Pak. Yang terakhir, Pak, dari ini Jabar Channel, Pak. Baik. Harapan kami ini, harapan saya gitu ya, sebagai pendamping ya, tentu saja mudah-mudahan ini akan meningkat perekonomian di Kecamatan Lumbung gitu. Kemudian akan ada sinergis antara agen dan pengusaha daerah. Tidak mungkin terjadi lagi seperti yang di kecamatan-kecamatan lain di mana pengusaha daerah berteriak bahwa tidak dirangkul di dalam program ini. Ya, tentu saja. Terus kemudian KPM juga akan menerima beras yang segar, komoditi yang lain telurnya segar gitu kan, dan buah-buahannya juga mudah-mudahan segar. Dan harapan saya tentu saja, seandainya ini dapat dipangkas biaya transportasi gitu, Mas Edo ya, biaya transportasi untuk komoditi beras. Kalau misalkan agen di Cikupa hanya mengambil beberapa meter saja dari lokasi agen ke penggilingan itu, ya tentu saja ini akan merupakan satu keuntungan gitu. Iya. Apakah berasnya akan ditambah menjadi 13 kilo atau mungkin 15 kilo gitu loh. Oke. Jadi artinya KPM akan semakin diuntungkan gitu. Siap. Dengan cara seperti ini. Oke. Itu saja, Barang.